It's like I woke up from a nightmare because I finally got away. Usai pembicaraan sentimental, hening menemani kedua sahabat itu dalam pikiran masing-masing tentang harapan dapat pulang dengan selamat atau akan tinggal di sini selamanya. Suara misterius yang diduga adalah siluman ular mengikis ketenangan yang harusnya didapat dari petualangan mereka. Waktu kian larut dan keduanya kalah oleh rasa kantuk yang luar biasa. Tanpa sadar mereka tertidur sebelum sempat membangunkan Zaki untuk gantian berjaga. Puncak gunung itu kian senyap di saat fajar mulai datang. Serangga pun seakan gan bernyanyi sebagai pemecah sunyi. Senyap. Seakan kehidupan berhenti berdetak di waktu malam hampir berakhir. Nuri bangun, lalu berjalan keluar dari tenda. Semua teman-temannya masih terlelap dalam tidur yang damai. Gadis itu lalu berjalan menjauh, jauh, dan semakin jauh. Gelap malam dilaluinya tanpa sungkan, tanpa ragu. Langkahnya berhenti ketika tiba di tepi sebuah danau yang sangat indah, terang bagai disinari matahari. Sebelum tiba di sana, Nuri terlebih dulu melewati sebuah lorong panjang yang terbuat dari rangkaian tanaman bunga berwarna ungu. Tanaman itu tersusun rapi, yang merawatnya pasti orang yang sangat mencintai keindahan. Indahnya, gumamnya penuh kekaguman. Pandangan matanya menyusuri seluruh sisi danau berwarna biru jernih itu. Tak ada rumah atau perahu di sekitar sana. Tetapi ada sebuah jembatan kayu yang menghubungkan antara sisi barat dan timur danau. Jembatan itu terpotong di sebuah pulau kecil di tengah danau. Tepian danau bagaikan sebuah taman. Indah, asri, dan alami. Bunga-bunga bermekaran beraneka ragam dan warna memenuhi tepian danau. Ada sebuah air terjun di sisi utara, jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Beberapa pohon buah menaungi bunga-bunga di bawahnya. Ada sebuah ayunan yang terangkai dari tanaman merambat berbunga warna jingga dan kuning. Nuri tertarik untuk bermain ayunan itu. Kakinya melangkah ke tempat ayunan bergantung pada sebuah pohon angsana, yang seluruh pucuk rantingnya dipenuhi bunga berwarna kuning cerah. Untuk sampai di sana, Nuri harus menyeberangi sebuah sungai kecil berbatu dengan aliran air sebening kaca. Air yang begitu bening sangat memikat, hingga gadis berkulit kekuningan itu tak kuasa untuk tidak menyentuhnya. Dingin, sensasi pertama yang dirasakannya. Lalu tanpa ragu kakinya masuk ke dalam air sungai. Perlahan Nuri melangkah menyeberangi sungai untuk bisa tiba di tempat ayunan berada. Sebelum sampai di seberang, Nuri membasuh muka yang terasa lengket oleh keringat dan debu. Rasa segar terasa mengalir di seluruh tubuhnya usai meminum air sungai itu. Setibanya di seberang, Nuri menyentuh dan mengamati ayunan itu dari atas sampai bawah. Tanpa ragu dia duduk di sana. Kakinya yang jenjang mulai mengambil ancang agar ayunan dapat mengayun sesuai kehendaknya. Hati Nuri sangat terpukau dengan keindahan tempat itu. Sambil bermain ayunan, Nuri juga bernyanyi lagu kesukaannya. Dendang lagunya sendu, seakan menyiratkan tentang hatinya yang kerap menyembunyikan kesedihan. Ingatannya kembali pada masa neneknya masih hidup. Nenek adalah sosok yang berperan besar dalam pertumbuhannya. Nuri memang sejak kecil tinggal terpisah dari orang tuanya, lantaran harus menemani sang nenek yang tinggal seorang diri. Nuri tak berani meminta apa-apa pada neneknya. Terkadang dia pun harus ikut mencari bahan makanan untuk makan mereka. Mencari tutut di saluran irigasi, berbagai jenis tanaman liar untuk sayuran. Terkadang jika dapat lebih, dia akan menjualnya sebagian untuk mendapatkan uang. Sesekali jika tidak ada apa-apa, mereka kerap menahan lapar. Ayah dan ibunya jarang sekali berkunjung ke desa. Mengirim uang pun bisa dihitung dengan jari. Tak jarang dia merasa orang tuanya tak lagi peduli dengan nasibnya dan juga neneknya. Kesedihan itu berlanjut hingga Nuri duduk di bangku kelas 8 SMP. Sang nenek meninggal dunia. Saat itulah dia pindah ke kota dan tinggal dengan orang tuanya. Sejak pindah, dia mengenal keempat sahabatnya yang hingga kini selalu bersama dalam suka dan duka. Senyum tersungging dari bibir tipisnya, mengingat betapa lucu dan berkesannya persahabatan mereka. Cantika yang manja, Nando yang keras kepala, Ferdi yang suka bergaya, dan Zaki yang paling pendiam. Semua memiliki tempat tersendiri dalam hatinya. Saat tengah asyik berayun-ayun, seorang gadis datang menghampiri dengan senyum manis yang semakin mempercantik wajahnya yang ayu alami.
Gadis itu lalu berdiri di sisi kanan Nuri memandangi dengan tatapan teduhnya. "Kamu siapa?" tanya Nuri yang terkejut dengan kehadiran si gadis berambut kepang berhias bunga-bunga sepanjang pinggang itu. "Aku Puspita. Aku tinggal di sini. Apa kamu suka tempat ini?" Gadis itu memperkenalkan dirinya, lalu melangkah menuju sebuah akar besar pohon yang menonjol ke atas permukaan tanah, dan duduk di sana. Nuri memperhatikan gadis itu. Wajahnya bersinar bagai cahaya rembulan. Bibir tipis manis, hidung mancung yang terlihat langsing. Mata tak begitu lebar. Alisnya tumbuh rapi bagai bulan sabit, tubuhnya tinggi langsing. Gadis bernama Puspita itu mengenakan kain jarit berwarna coklat tua dan kebaya putih sederhana yang sangat indah. Hatinya tak kuasa menampik keindahan yang tampak pada Puspita. Andai dia tinggal di kota, pasti akan menjadi rebutan laki-laki. Karena memang pesonanya sungguh menggoda. "Apa kamu mau tinggal di sini bersamaku, Nuri? Di sini kamu tidak akan pernah bersedih lagi. Semua akan sangat menyayangi kamu." Puspita berbicara dengan nada bicara yang sangat lembut dan halus. "Kamu tahu namaku?" Nuri tak menyangka jika Puspita tahu namanya. Padahal mereka baru saja bertemu dan dia belum mengenalkan namanya. Puspita tertawa lirih. Bahkan tawanya pun sangat syahdu terdengar. "Apapun tentang kamu, aku tahu. Nuri, kamu lahir tanggal 2 bulan Juni tahun 2000, kan? Ayahmu bernama Bramantio, ibumu Alia, adikmu Zaina dan Billy. Iya, kan?" Bahkan Puspita tahu nama semua anggota keluarganya. "Dari mana kamu tahu itu? Siapa kamu sebenarnya?" Nuri menatap tajam Puspita. Tak ingin bila orang yang baru dikenalnya itu memiliki celah lain dari pertemuan ini. "Jangan menatapku seperti itu, Nuri. Aku saudaramu yang belum pernah kamu temui sebelumnya." Puspita tersenyum lembut, tangan kanannya menopang dagunya yang indah. "Saudara?" Nuri menatap tak percaya. Pikirannya berkelana, saudara dari mana? Sedangkan dia baru kali ini datang kemari. Orang tuanya pun tidak ada yang pernah bercerita tentang saudara yang bernama Puspita. "Tidakkah kamu sadar jika kita sangat mirip? Kita anak kembar yang terpisah, Nuri. Satu nama mengambil nama burung, sedang satunya lagi sebutan untuk bunga. Percayalah aku adalah saudaramu." Puspita kembali meyakinkan Nuri. Nuri bingung. Seingatnya dia tidak pernah mendengar jika dirinya adalah anak kembar. Jika benar, mengapa bisa mereka terpisahkan? Nuri menatap lekat Puspita. Benar, gadis itu sangat mirip dengannya. Bagai pinang dibelah dua. Semua mirip. Hanya cara mereka bertutur kata yang berbeda. Penampilannya pun tampak jauh lebih anggun. Mungkin karena berada di pengasuhan orang yang berbeda. "Ayo ikut aku agar kamu percaya jika aku adalah saudara kembarmu." "Kemana?" "Lihatlah pulau kecil itu. Akan ada jawabannya di sana." Puspita menunjuk pulau kecil di tengah danau. Pulau yang terdapat beberapa pohon dan juga taman bunga, sama seperti tempatnya berada saat ini. Tapi nggak ada apa-apa di sana. Kening Nuri berkerut. Dia tak melihat ada yang bisa dijadikan bukti di sana. "Bagaimana kamu tahu? Kamu belum melihatnya langsung, Nuri. Ayo ikut aku," ajak Puspita lagi. Nuri berpikir sejenak. Tak lama dia pun setuju untuk pergi ke pulau itu. Rasa penasaran tidak boleh terus membayanginya. Dia harus menuntaskannya. Nanti setelah pulang akan dia pertanyakan pada orang tuanya. "Ayo." Senyum semeringah tersungging di wajah Ayu Puspita. Gadis itu pun menggandeng tangan Nuri dan menuntunnya menuju jembatan kayu yang berada di tengah danau.